Di antara seluruh wanita yang pernah menginjakan kaki di muka bumi ini, ada satu nama yang disebut Rasulullah dengan penuh cinta, penuh hormat, dan penuh rindu. Bukan karena ia seorang ratu, bukan karena ia memiliki harta yang melimpah, tapi karena ia adalah cahaya-cahaya yang memancar dari rumah kenabian yang menerangi setiap langkah hidupnya dengan kesabaran, keberanian, dan cinta yang tak tergoyahkan. Namanya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Muhammad SAW. Inilah kisahnya. Sekitar tahun 605 Masehi, di kota Makkah yang panas dan keras, lahirlah seorang bayi perempuan ke dunia. Ayahnya, Muhammad bin Abdullah, menyambutnya dengan senyum yang hangat. Ibunya, Khadijah binti Khuwailid, wanita mulia, saudagar terkaya Makkah, memeluknya dengan segenap kasih. Bayi itu diberi nama Fatimah. Ia tumbuh bukan dalam kemewahan istana, melainkan di tengah perjuangan. Sejak kecil, Fatimah menyaksikan sang ayah yang telah menjadi Rasulullah dihina, dilempari kotoran, ditekan, dan diboikot oleh kaum Quraisy. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka mencaci maki ayahnya di jalanan Makkah. Namun, Fatimah kecil tidak lari, tidak bersembunyi. Ia berlari menghampiri sang ayah, membersihkan kotoran dari tubuhnya, mengusap luka di kepalanya, dan menangis. Nabi pun membelai kepalanya dan berkata lembut, "Jangan menangis anakku, sesungguhnya Allah akan menolong ayahmu." Tapi ujian belum selesai. Pada tahun yang oleh sejarah disebut Amul Huzn, tahun duka Fatimah, kehilangan dua orang yang paling ia cintai dalam waktu yang sangat berdekatan. Pertama, pamannya Abu Thalib, pelindung sang ayah wafat. Kemudian ibunya, Khadijah, perempuan pertama yang beriman kepada Islam, juga wafat. Fatimah saat itu baru berusia sekitar 7 tahun. Dalam duka yang begitu dalam, bocah kecil ini justru berbalik arah. Ia yang merawat sang ayah, ia yang menghapus air mata Nabi, ia yang memastikan Nabi makan, ia yang menjadi pelukan ketika dunia terasa kejam. Maka Nabi pun memanggilnya dengan nama yang paling indah, Umma Biha, ibu dari ayahnya. Tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Fatimah menyusul tidak lama kemudian meninggalkan Makkah, tanah kelahirannya, demi mengikuti sang ayah dan membangun rumah baru bagi Islam. Di Madinah, kehidupan mulai tertata, dan Fatimah yang kini beranjak dewasa menjadi perempuan yang semakin dikagumi. Banyak sahabat besar melamarnya. Abu Bakar As-Siddiq melamar, Nabi menolak dengan halus. Umar bin Khattab melamar, Nabi juga menolak. Hingga datanglah seorang pemuda yang sejak kecil tumbuh di rumah Nabi sendiri. Sepupu Nabi, lelaki yang pertama kali beriman di usia anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Ali datang melamar dengan gugup. Ia bahkan nyaris tidak punya apa-apa untuk dijadikan mahar. Yang ia miliki hanyalah sebuah baju besi. Nabi bertanya kepada Fatimah, dan Fatimah dengan caranya yang anggun diam. Dan dalam tradisi Islam, diam seorang gadis adalah tanda persetujuan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana luar biasa. Tidak ada pesta mewah, tidak ada hiasan yang berkilau. Rumah mereka kecil, alas tidur mereka adalah kulit binatang. Mereka tidak memiliki pembantu, tidak memiliki banyak makanan. Namun di rumah yang sederhana itu bersemayamlah cinta yang paling tulus, cinta yang direstui langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi bersabda tentang pernikahan ini, sesungguhnya Alilah yang menikahkan Ali dan Fatimah di langit yang ketujuh. Fatimah menjalani hidup rumah tangganya dengan sepenuh hati. Setiap pagi, ia menggiling gandum dengan tangannya sendiri hingga telapak tangannya melepuh dan memerah. Setiap hari, ia mengambil air dari sumur, memikul sendiri hingga bekas tali timba membekas di bahunya. Ia memasak, membersihkan rumah, mengurus anak-anak semua, tanpa seorang pembantu pun. Suatu hari, Fatimah tidak tahan lagi. Ia mendengar bahwa Nabi baru saja mendapatkan beberapa tawanan perang yang bisa dijadikan pembantu rumah tangga. Dengan langkah perlahan dan hati yang sedikit berdebar, Fatimah pergi menemui sang ayah. Tapi Nabi tidak ada di rumah, hanya Aisyah yang ada. Fatimah menitipkan pesan, ia ingin meminta seorang pembantu. Malam harinya, Nabi datang. Ia masuk ke bilik Fatimah dan Ali. Keduanya sudah berbaring, hendak tidur. Nabi duduk di antara mereka, dan alih-alih membawa seorang pembantu, beliau mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Maukah kalian kuajarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Kemudian Nabi mengajarkan,
33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar. Itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Dan sejak malam itu, zikir tersebut dikenal sebagai tasbih Fatimah, warisan spiritual yang diamalkan ratusan juta muslim hingga hari ini. Fatimah tidak pernah menyesali pilihannya. Ia tidak pernah mengeluh, ia tidak pernah meminta dunia. Dari rahimnya lahir 4 anak yang kelak menjadi cahaya Islam. Hasan, cucu pertama Nabi. Husain yang akan menjadi syahid Karbala, lambang pengorbanan sepanjang zaman. Zainab, perempuan pemberani penerus perjuangan. Ummu Kulsum, putri bungsu yang lembut. Nabi begitu mencintai cucu-cucunya. Beliau pernah bersujud begitu lama dalam sholat karena Husain naik ke punggungnya dan Nabi tidak ingin menyakitinya dengan bangkit terlalu cepat. Fatimah bukan hanya seorang ibu yang lemah lembut di balik dinding rumah. Ketika perang Uhud berkecamuk dan kabar datang bahwa sang ayah terluka, Fatimah tidak tinggal diam. Ia berlari ke medan perang. Di sana, ia mendapati Nabi dengan luka di wajahnya. Darah mengalir deras. Dengan tangannya sendiri, Fatimah membersihkan luka itu. Tapi darah terus mengalir dan tidak mau berhenti. Maka Fatimah mengambil selembar tikar, membakarnya, dan menempelkan abunya pada luka sang ayah hingga darah akhirnya berhenti. Tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya tekad, hanya cinta. Nabi pernah berkata, Fatimah adalah bagian dari diriku. Siapa yang menyakitinya, ia menyakitiku, dan siapa yang membuatnya bahagia, ia membuatku bahagia. Tahun 632 Masehi, Rasulullah Muhammad SAW jatuh sakit dan semua orang merasakan ini bukan sakit biasa. Fatimah duduk di sisi sang ayah. Ia menggenggam tangannya. Ia menatap wajah yang paling ia cintai di seluruh dunia. Kemudian Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah dan Fatimah menangis. Lalu Nabi membisikkan sesuatu lagi dan kali ini Fatimah tersenyum di tengah air matanya. Para sahabat heran melihatnya. Apa yang dibisikkan sang Nabi? Setelah Nabi wafat, Fatimah menjelaskan. Bisikan pertama, Nabi memberitahuku bahwa beliau akan wafat dalam sakitnya ini. Maka aku menangis. Bisikan kedua, Nabi memberitahuku bahwa aku adalah orang pertama dari Ahlul Bait yang akan menyusul beliau. Maka aku tersenyum. Ketika Rasulullah SAW wafat pada 12 Rabiul Awal, hancurlah hati Fatimah. Diriwayatkan bahwa setelah wafatnya Nabi, Fatimah tidak pernah lagi terlihat tersenyum. Dunianya telah berubah selamanya. Hanya 75 hingga 95 hari setelah wafatnya sang ayah, Fatimah Az-Zahra pun menyusul. Usianya baru sekitar 27 tahun. Sebelum wafat, ia berwasiat kepada suaminya, Ali, mandikan aku, kafani aku rapat-rapat, dan kuburkan aku di malam hari, jangan biarkan siapapun menyaksikannya. Maka demikianlah yang dilakukan Ali. Di bawah langit malam Madinah yang sunyi, Fatimah Az-Zahra dikuburkan, tanpa keramaian, tanpa sorak-sorai, hanya keheningan dan doa. Hingga hari ini, lokasi makamnya tidak diketahui dengan pasti, sebuah rahasia yang ia bawa sesuai wasiatnya sendiri. Fatimah Az-Zahra hanya hidup 27 tahun di dunia ini, tapi warisannya tidak pernah mati. Seluruh keturunan Rasulullah yang tersebar di penjuru bumi hingga hari ini semuanya berasal dari rahim Fatimah. Namanya adalah nama wanita muslim yang paling banyak disebut di seluruh dunia. Kisahnya adalah pelajaran tentang kesabaran yang tidak terbatas, tentang cinta yang tidak bersyarat, tentang keberanian yang tidak mengenal takut. Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Maryam binti Imran dan Fatimah binti Muhammad. Semoga kisah Fatimah Az-Zahra menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.